dengar-dengar nih katanya LCT IPS ini menangin juara 1. Pas lomba, lawan terberatnya itu apa sih, Kak? Kan juara bertahan, bisa bilang 14 tahun piala itu ada di sekolah mereka. Iya. Baru tahun ini pindah ke YP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semanila, welcome back to the Caster Nila, Deep Talk with Podcaster Semanila. Gimana nih hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu bahagia. Jadi di podcast kali ini akan ditemani oleh aku, Sri Kurniarsya Putri. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari pemenang LCT IPS 2024 di Universitas Lampung. Kalian pada kepo gak sih siapa pemenang dan siapa pembinanya? Sebelumnya ayo kita perkenalan pada kakak-kakak dan pembinanya. Halo kakak-kakak. Halo. Perkenalkan dong, namanya siapa? Nama saya Putri Aulia. Nama saya Auronata Aulia. Nama saya Prabu Nurwahid. Nama ibu? Kemudian nama ibu Rosidah Amini. Kalau boleh tahu nih kakak-kakaknya dari kelas mana aja sih? Kalau saya dari kelas 12-2. Saya juga sama Prabu dari kelas 12-2. Saya dari kelas 11-2. Kalau untuk ibu ngajar mata pelajaran apa dan di kelas berapa aja sih bu kalau boleh tahu? Ibu di sini ngajar mata pelajaran geografi. Untuk kelas yang ibu ajar itu 3 jenjang yang untuk tahun ini. Di kelas 10 ada kelas 10, 11, sama 10, 12. Di kelas 12-nya ada 12-2, kemudian 12-9, sama 12-10. Di kelas 12-nya ada 12-2. Enggak dulu. Banyak ya bu, lumayan. Pasti capek banget sih bu kalau ngajar sebanyak itu kelasnya. Masya Allah, karena ketemu anak-anak yang luar biasa, capeknya hilang. Alhamdulillah. Oh iya bu, dengar-dengar nih katanya LCT IPS ini menangin juara 1. Terus itu dapat juara 1 dari tahun ini apa emang dari tahun sebelumnya emang udah dapat dari juara 1 itu bu? Jadi itu emang berproses ya. Kalau untuk juara 1 itu alhamdulillah baru tahun ini. Di tahun-tahun sebelumnya itu kebetulan bertingkat gitu. Ibu kan awal masuk YP Unila di tahun 2021. Nah itu alhamdulillah langsung ikut mendampingi anak-anak yang ikut lomba LCT IPS. Jadi 2021 itu kan pas Covid ya. Iya. Ya pas lagi susah-susahnya kita berinteraksi, ngasih materi COVID pelajaran. banget ya bu, susah bertemu gitu ya. Iya, jadi masih serba dibatasin meskipun sudah boleh datang langsung tapi masih dibatasin gitu ya. Itu gugur di situ ya, nggak masuk final sama sekali. Kemudian di tahun 2022 alhamdulillah masuk final mendapatkan juara 3. Alhamdulillah. Nah, terus ada peningkatan di tahun selanjutnya di tahun 2023 berarti ya. Iya. Masuk final lagi alhamdulillah juara 2. Dan kemudian kemarin ini di 2024 alhamdulillah akhirnya kita mendapat juara 1. Alhamdulillah, keren banget sih kakak-kakak ini. Pasti perjuangannya tuh sangat bener-bener kuat sama prosesnya itu ya kak ya. Gimana sih perasaan kakak-kakak setelah tahu tahun ini dapat juara 1? Seneng banget sih pastinya, soalnya ini tuh first time-nya LCT IPS YP itu dapat juara 1. Dari perjuangan sebelumnya kan kita dari juara 3, juara 2 dan akhirnya nyampe juara 1 ini. Akhirnya alhamdulillah, keren banget sih kak. Itu kan pasti melalui proses-proses yang sangat panjang. Itu prosesnya berapa lama sih kak? Sebenarnya iya, untuk latihan intensnya sebenarnya 1 bulan. Tapi saya sama Nata waktu itu bergabung dengan tim yang sama tahun kemarin yang meraih juara 2. Jadi akhirnya setelah itu emang udah dicecer-cecer timnya itu aja. Jadi udah dari kelas 11 setelah LCT IPS yang meraih juara 2 emang udah dicecer untuk latihan aja. Tapi baru intensnya 1 bulan sebelum. Ya, berarti kayak dikejar-kejar gitu ya kak untuk belajarnya. Untuk persiapan itu panjang banget ya kak. Panjang sih. Pasti untuk
materi itu susah banget untuk dipelajari nggak sih Kak? Iya, susah dan banyak juga materinya. Untuk Ibu nih, gimana perasaan Ibu setelah tim LCT akhirnya mendapatkan juara 1? Gimana perasaan Ibu? Kalau perasaan pasti pas kemarin itu ya, awalnya kayak kaget juga, nggak nyangka, terharu, bangga, yang jelas sangat bersyukur karena akhirnya kita bisa meraih juara yang pertama ini gitu. Karena setelah proses-proses sebelumnya benar-benar bertahap dan mereka emang dipersiapkan itu tadi, benar kata Putri sama Nata, jadi nggak hanya 1 bulan terakhir, 1 bulan terakhir itu hanya pemantapan aja, maksudnya benar-benar. Jadi ketika mereka sudah ikut sebelumnya itu sudah diberitahu bahwa kalian akan ikut di tahun selanjutnya. Jadi benar-benar dipersiapkan dari mereka tahun lalu yang juara 2 itu. Berarti benar-benar pelajari banget biar gimana sih agar caranya menang. Iya, jadi alhamdulillah ya sangat bersyukur bisa meraih juara 1. Untuk kakak-kakaknya nih pas lomba, lawan terberatnya itu apa sih Kak? Nah, udah jelas sih SMA Al-Kautsar Aka ya pasti ya. Iya sih Kak. Karena Al-Kautsar kan juara bertahan. Bisa dibilang 14 tahun piala itu ada di sekolah mereka. Iya. Baru tahun ini pindah ke YP. Alhamdulillah. Untuk Ibu nih, kira-kira kedepannya bakal ikut lomba lagi nggak sih Bu? Kalau ke depan pasti ya insya Allah kalau masih ada kesempatan kita akan ikut terus lomba dan nggak hanya IPS aja. Jadi ketika ada event-event yang bisa memunculkan potensi-potensi siswa di bidang akademik ya kami akan ikut. Kayak contoh yang terdekat ini nanti LCT-PKN ya di Unila, nah insya Allah itu ikut. Kemudian ada juga LCT Kebumian yang masih persiapan juga, itu nanti di event Geoscience Class of School-nya ITERA. Nah itu insya Allah kita ikut juga. Jadi ketika ada lomba-lomba yang bisa meningkatkan potensi akademik siswa, ketika kita bisa dan ada kesempatan ya insya Allah kita ikut gitu. Banyak ya Bu ininya lomba-lomba yang akan diikuti. Targetnya berapa sih Bu tim yang akan dibawa ke ITERA itu? Untuk tim di ITERA targetnya 2 tim, jadi tim A tim B gitu. Semoga dapat juara lagi ya Bu kayak tahun ini. Amin. Itu first time sih untuk yang Kebumian di ITERA. Ya, jadi minta doanya juga semoga bisa nular juaranya. Doain ya guys, semoga nanti di ITERA bisa menang lagi kayak tahun ini. Amin. Untuk kakak-kakaknya nih, IPS itu emang passion kalian apa emang mau nyoba-nyoba aja sih untuk ikut LCT ini? Kalau aku sih sebenarnya itu kelas 10 anak IPA banget. IPA banget. Anak IPA banget. Tiba-tiba loncat Tapi ke IPS ya Kak? Semenjak naik kelas 11 itu kan udah ada mulai apa sih penjurusan itu. Nah di situ aku tuh udah mulai mikir lah mau kemana ke depannya. Akhirnya ya udah mantepin di IPS itu. Sampai akhirnya dapat juara di LCT IPS. Untuk kakak? Kalau aku dari SD emang IPA masuknya, tapi secara nilai cuma beda tipis dengan IPS. Jadi dulu SD itu aku ikut, dulu kan tidak ada OSN IPS ya, dulu IPA sama matematika dulu untuk SD. Saya ikut yang IPA. Ya, akhirnya lolos, tapi nggak lolos ke jenjang selanjutnya. Yang pas SMP juga ada sebenarnya OSN IPS, tapi saya nggak gabung. Jadi saya gabungnya ke OSN IPA, nggak lolos juga. Dan akhirnya masuk JP. Sebenarnya nilainya beda tipis, tapi saya masih denial gitu kayak saya ini harusnya IPA karena dulu kan banyak kegagalan ya. Iya, orang pintar harusnya IPA, padahal kan tidak harus IPA, semua bisa jadi apa aja. Terus setelah masuk SMA YP juga awalnya IPA. Kelas 10 saya tuh gabung SC, Science Club itu yang IPA. Kalau SOC ada sendiri yang untuk IPS namanya SOC. Dulu saya belum gabung SOC itu kelas 11 ya, sama kayak Prabu karena penjurusan akhirnya milih IPS. Jadi loncat semua ya Kak dari IPA ke IPS. Untuk kakaknya gimana Kak? Kalau aku sendiri sih udah dari SD IPS, soalnya IPS itu kayak lebih cepet paham ya dibandingkan IPA. Nilai pun juga lebih bagus IPS. Emang udah tertarik dari awal untuk ke IPS ya Kak? Iya, lebih cepet paham. Sedangkan kalau nilai IPA dulu itu kebanyakan kecil-kecil. Oh, tapi emang udah ada potensinya di IPS, jadi pilih IPS dari SMA kelas 1 ya Kak? Iya. Gitu. Saat lomba nih Kak, itu support terbesarnya siapa sih Kak? Siapa ya? Temen sih pasti. Keluarga, temen, Keluarga. guru-guru YP juga support banget. Iya.
Misalnya nih kalau misalnya ibunya nih suruh cepat-cepat belajar, ayo nak belajar nak. Itu gimana sih perasaan kalian dikejar-kejar waktu untuk lomba? Fun fact aja ya, kalau saya setiap lomba itu saya nggak pernah bilang karena saya takut, kalau saya tuh paling takut nanggung ekspektasi orang lain. Jadi takut kayak saya udah gembur-gembur cerita, taunya nggak juara, kayak takut ngecewain semua orang. Jadi akhirnya saya keep sendiri, saya kasih tahu ketika saya udah juara, saya kasih tahu hasilnya aja. Prosesnya saya nggak kasih tahu. Tapi tetap semangat ya kak ya. Sebelumnya boleh minum kak, pasti seret gak sih habis ngomong kayak gini panjang lebar ceritakan semuanya. Ibu boleh ibu? Iya, makasih. Iya. Nih untuk semua, untuk ibu juga, gimana sih setelah mendapatkan lomba nih LCT juara 1? Kan video-videonya pasti beredar tuh. Itu sedih atau gimana sih? Atau emang bangga banget nih bisa? Senang banget sih. Senang. Oh pasti senang banget sih bisa dapet juara akhirnya di tahun ini. Misalnya kalau untuk kakak-kakaknya nih, pasti kan kalau IPS untuk LCT itu banyak waktu yang dihabiskan. Itu gimana sih menyimbangi waktu belajar di sekolahnya? Kan pasti banyak dispensasi dari guru pembimbingnya. Untuk dispensasi, untungnya guru-guru YP juga support, jadi sekolah juga support dengan memberikan dispensasi. Itu juga nanti ketika ada hasilnya juara, dispensasi itu kan berguna. Misalnya kamu juara, jadi kamu nggak usah ikut ulangan, kamu cuma ikut ini aja. Jadi kalau udah ada hasilnya, udah ada juaranya, kayak guru itu pasti support dengan memberikannya lebih atau apa gitu. Kasih reward. Oh pasti banyak banget reward dari sekolah untuk yang kalau udah memenangkan gitu ya kak ya. Iya. Gimana perasaan orang tua kalian saat mereka tahu kalian menjadi tim LCT dan pemenang? Misal, ayo nak kita belajar gini ya kak, gimana gitu. Pasti kan di rumah tuh disuruh belajar lagi nggak sih kak? Kalau untuk lomba di ITERA itu, di Universitas Lampung. Kalau aku sih cuma kayak ditanyain latihannya udah sampai mana. Terus aku bilang kayak ya udah latihan gitu aja. Terus kalau sampai rumah sih nggak latihan lagi, udah capek soalnya. Oh berarti tetap aja belajar di sekolah, tapi di rumah cuman selip-selip aja. Ulang-ulang apa yang dibelajarin di sekolah. Kalau untuk ibu, peran sekolah gimana sih untuk support anak-anaknya bu? Kalau untuk peran sekolah itu sangat berperan besar ya untuk menyukseskan anak-anak, terutama dalam mengikuti event LCT IPS ini. Dimulai dari guru-gurunya, yaitu tadi memaklumi gitu, jadi memberikan dispensasi. Jadi anak-anak itu emang sudah dari pagi sampai jam terakhir mereka fokus belajar, terutama di 1 bulan terakhir itu yang tahap intensifnya gitu ya. Jadi mereka nggak dibebankan tugas sama sekali. Jadi ketika selesai lomba udah diluangi waktu untuk belajar LCT itu ya bu? Iya, makanya kata mereka tadi kalau udah di rumah capek, ya karena dari pagi sampai sore itu udah dikejar sama pembimbingnya, guru-guru pembimbing IPS di sini gitu. Jadi wajar kalau mereka capek. Ya meskipun tetap kami ingatkan ketika mengikuti lomba emang kita harus butuh pengorbanan lebih ya. Jadi tetap mereka malam ngulang, tapi hanya ngulang secara ringan. Kalau belajarnya yang benar-benar ya dari pagi sampai sore di sekolah. Jadi itu satu, support dari guru-gurunya, jadi memberikan dispensasi, jadi dibebas tugaskan. Namun gini, kalau untuk ulangan, sumatif harian dan lain sebagainya, mereka tetap wajib ikut karena biar tidak tertinggal materi dan lain sebagainya. Itu dari segi gurunya. Kemudian sarana prasarana juga sangat didukung oleh sekolah, tempat belajar yang nyaman dan lain sebagainya. Kemudian pendanaan, nah itu juga sangat disupport dari sekolah. Jadi sekolah mensupport segala aspek anak-anak untuk mengikuti LCT IPS ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya bu. Untuk selanjutnya nih, untuk lomba LCT bakal nyiapin berapa tim sih bu? Dari kelas-kelas mana aja bu kira-kira? Selanjutnya ya, ini PR banget emang untuk tim LCT IPS ya. Karena kebetulan Kak Prabu sama Kak Putri ini kan udah kelas lulus. 12, udah lulus. Jadi banyak yang baru-baru nih. Harus mempersiapkan dari awal lagi nih. Iya, pembelajaran konsepnya. Kalau dari kelas berapa aja, maunya ya tetap ada kelas 10, 11, 12. Karena kan LCT IPS ini materinya mencakup materi
kelas 10, 11, 12. Semua materi dari 10 ya. Harusnya sih sebenarnya kelas 12 bagusnya karena mereka sudah benar-benar memahami konsep materi dari kelas 10, kelas 12 harusnya seperti itu. Cuman ya nanti kita lihat minta tim IPS juga dari guru-gurunya kan ada yang dari ekonomi, sejarah, sosiologi dan geografi. Dilihat kira-kira bakat potensinya nanti di mana. Nah, itu PR persiapan tahun depan. Dipilah-pilah lagi ya Bu, dari kelas mana aja. Jadi emang ada seleksinya juga. Ya, jadi diseleksi juga nantinya sebelum ikut. Susah ya Bu ternyata ikutin LCT kayak gini. Enggak susah. Tes-tesnya untuk nilai-nilainya. Untuk kakak-kakaknya nih selain belajar dan fokus dalam mempersiapkan lomba, ada nggak sih motivasi lain diselipin untuk lomba itu biar bisa nggak sih, gimana motivasinya? Kalau untuk saya ini kan tahun terakhir saya juga di sini, jadi saya mau memberikan ya untuk sekolah, untuk diri saya juga kayak mau pensiun dengan damai karena udah ngasih trofi yang ditunggu-tunggu misal dari tahun berapa trofi itu kan bukan di YP, akhirnya pecah telur di tempat angkatan saya. Iya, alhamdulillah akhirnya pecah telur juga ya Kak, juara 1 di tahun ini. Kita dari tim di Caster Nila udah nyiapin soal. Kita mau tes boleh nggak nih Kak untuk LCT IPS ini? Boleh. Dari pelajaran ekonomi ya Kak. Dorongan yang menyebabkan manusia melakukan tindakan ekonomi dinamakan Motif ekonomi. betul. Keren banget Kak. Kedua, pelajaran geografi. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan disebut Rasio jenis kelamin. keren banget. Bener semua jawabannya. Untuk mapel sejarah, satu pertanyaan, huruf tertua di dunia yang merupakan peninggalan peradaban Mesir kuno adalah Hieroglif. Keren banget Kak, bisa menjawab pertanyaannya. Satu lagi nih terakhir. Waduh. Sikap menilai kebudayaan lain menggunakan kebudayaan sendiri merupakan pengertian dari Sikap etnosentrisme. bener semua Kak. Keren banget. Harapan untuk Ibu nih, harapan kedepannya LCT itu kayak mana sih Bu kedepannya? Kalau untuk harapan kedepannya, karena emang udah juara 1 nih, kan nggak mungkin ditingkatin lagi karena udah mentok ya. Jadi semoga kita bisa mempertahankan gitu ya. Semoga piala bergilirnya tuh betah di YP gitu, itu harapannya. Minta doanya juga dari semuanya. Semoga harapan dan keinginan tersebut bisa terwujud. Amin. Semoga tim selanjutnya bisa menetapkan juara itu ya Bu. Amin. Untuk semuanya nih, boleh dong pesan-pesannya untuk Sobat Semanila. Kayak mana sih trik and triknya agar menang di LCT IPS tahun kedepannya? Jangan takut. Dari siswanya dulu, dari kakak-kakaknya nih, baru ke Ibu. Nggak, tips and triknya mungkin apa ya, belajar aja terus. Nanti guru ngelihat kalau kamu tuh condong kayak kamu tuh jago di bidang itu, nanti kamu ada direkrut atau bisa melalui eskul ya kan. Ya, saya dari SOC, Prabu juga SOC, Masuk juga OSN. Sekarang namanya OSN. Bukan SOC, SC lagi. Kalau untuk Ibu gimana Bu? Kalau untuk tips and trick yang dipakai di YP Unila ya untuk melatih LCT IPS, sebenarnya kalau dari tim guru-guru LCT IPS itu di tahap awal pasti kami akan memberikan materi-materi konsep terlebih dahulu. Nah, materi-materi konsep itu akan lebih mudah disampaikan ketika mereka udah punya bekal. Contohnya kayak Kak Putri dan Kak Nata, ini kan emang dari tahun sebelumnya udah pernah ikut, jadi emang mereka sudah mendapatkan konsep tersebut. Nah, makanya di tahun ini tinggal moles lagi, matengin lagi, mantepin di soal-soal. Diluas lagi ya, jadi ditekenin lagi. Kalau udah ada bekal konsep, nah itu nanti bakalan enak. Jadi satu itu, nyampein materi-materi konsep. Jadi kita bakal cari potensi-potensi anak yang sudah punya bekal materi-materi konsep tersebut, jadi tinggal moles gitu. Kemudian yang kedua,
dibagi. Jadi kan ini IPS ya, nggak bisa kalau mereka harus mempelajari semua bidang. Jadi nanti misal nih kayak untuk tim A yang kemarin dapat juara, Kak Prabu ini bidangnya khusus ekonomi, kemudian Kak Putri geografi, Kak Nata sejarah. Sosionya gimana? Dibagi. Jadi sosio kelas 10 misal Kak Nata, kelas 11 Kak Putri, dan kelas 12 Kak Prabu. Jadi itu. Jadi kita berbagi, namanya juga tim gitu. Jadi ya Banyak berarti ya Bu banyak materi yang banget dipelajari ya, gitu sudah ya. dibagi pun itu masih banyak banget. Pasti pusing banget nih kakak-kakaknya untuk pelajari materi sebanyak itu. Bener banget, dan mereka akan terbantu ketika sudah sering mengikuti lomba. Karena ketika semakin sering ikut lomba, mentalnya terasah, kemudian pengetahuannya makin luas di bidang mereka masing-masing. Kayak misalnya Kak Putri nih, dari tahun lalu udah emang megang geografi, kemudian ikut juga OSK kan. Alhamdulillah kemarin Diasah sempat ke lagi, provinsi. Bu. Iya, jadi nanti ketika kita ikut LCT yang seperti kemarin LCT IPS, itu ya tinggal ngasah aja. Kalau konsep kan udah dapet nih, Iya. jadi tinggal ngasah materi-materi, diberikan soal-soal terbaru, bisa jawab nggak dengan soal-soal yang dimodifikasi sedemikian rupa gitu. Nah kemudian dari tim gurunya juga tiap tahun itu pasti memperbarui modul. Dimulai dari awal ibu masuk itu kan di tahun 2021 ya. Iya Bu. Nah itu yang pas COVID itu tadi. Iya. Ya, jadi itu awal banget ibu buat modul untuk LCT IPS. Iya. Itu belum ada gambaran sama sekali karena ibu belum pernah Megang. ngikutin LCT IPS kan. Jadi benar-benar dibuat minimal itu 100 soal kelas 10, 100 soal kelas 11, 100 soal kelas 12. Itu nanti ditambah banget terus. Bu soalnya. Enggak itu dikit. Dikit kalau untuk Untuk mereka ya Bu. Iya, jadi nanti kan udah dapet nih, udah ikut di 2021. Nah kemudian bagaimana konsep soal-soal ketika perlombaan LCT? Nah itu nanti kita catat. Jadi tim gurunya ini juga ketika LCT harus hadir. Misalnya tipe soal ekonomi yang akan diujikan, itu udah tahu. Jadi kita nyatet gitu. Gimana tipe-tipe soalnya, konsepnya seperti apa? Nanti itu akan kita kembangkan menjadi modul berikutnya. Jadi emang tiap tahun itu mereka pasti nambah Tetap modul. dicatat tapi untuk modul selanjutnya untuk perlombaan Ini boleh selanjutnya. ditanya, misal Kak Putri nih, pasti dia megang minimal 3 modul. 3 modul tahun Modul apa aja tuh, sebelumnya. Kak? Geografi semua. Oh, Tapi geografi maksudnya modul yang disusun di tahun 2021, 2022, Berarti 2023. emang udah megang materi Iya. dari 2021 sampai sekarang. Jadi itu sebenarnya kalau dari tahun ke tahun tinggal ngembangin aja. Jadi emang itu tips and triknya ya, kita harus selalu melakukan pembaruan ya. Jadi dari segi modul juga diperbarui terus biar ya makin mantap gitu dapat materinya. Gitu. Seperti itu. Seperti itu, banyak sekali ya Kak untuk pelajaran yang dilalui gitu. Minimal 3 modul. Waduh, Dan nanti ketika misal ikut 4 tahun ya minimal megang 4 Dan emang kalau ada event-event yang di bidang mereka, sebaiknya mereka ikut. Jadi mentalnya tuh nanti terasa gitu, biasa berkompetisi gitu. Oh ya keren banget sih tuh, sebanyak itu yang dipegang. Ini kira-kira kakak ada ucapan terima kasih nggak sih untuk sekolah atau orang tercinta? Terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung dari seleksi dari tahun lalu juga, sama sekolah juga ngedukung, orang tua juga memberikan support, sponsor dadakan, dan guru-guru juga terima kasih banyak sudah membimbing kami dari awal sehingga kami dapat juara. Alhamdulillah. Kalau untuk Prabu, terima kasih buat siapa? Buat semuanya. Semua yang untuk Semuanya berperan ya Kak Iya. ya. Nata? Buat semua juga sih, tambahan sama kayak kakak-kakak alumni juga gitu. Dan ada supportnya. Untuk ibu gimana ucapan terima kasih untuk sekolahnya? Ibu terutama untuk tim ini ya, terima kasih sudah berjuang. Kalian luar biasa. Ya, akhirnya bisa membawa piala juara 1 ke IP Unila. Kemudian Ibu sangat berterima kasih kepada keluarga besar SMA IP Unila untuk semua support dan dukungannya, Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kurikulum, Bapak Yayasan semuanya. Pokoknya siswa-siswa juga kemarin sempat jadi supporter untuk semua keluarga besar IP Unila. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama ini juga tim guru-guru LCT IPS. Nah, itu juga kalian. Makasih Ibu udah mau berbincang sama aku. Maaf ya kalau aku ada kurangnya. Terima kasih ya guys yang sudah menonton video dan perbincangan kami berlima nih. Makasih, dadah. See you.